Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Sidik. Saya dari Prodi Sistem Informasi kelas reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang metode spiral. Penerapan model spiral pada rancang bangun game platformer. Model ini dikenal dengan sebutan spiral bomb. Pengembangan dalam model ini memadupadankan beberapa model umum tersebut untuk menghasilkan produk khusus atau untuk menjawab persoalan tertentu selama pengerjaan proyek. Nah, ini tahapan model spiral. Tahapan model spiral yang pertama, tahap planning. Nah, pada tahap ini dilakukan survei online menggunakan fitur Google Form dan dibagikan lewat media sosial. Dari hasil survei tersebut, fitur-fitur yang menarik untuk dijadikan pertimbangan pembuatan game antara lain tingkat kesulitan stage, fitur achievement, item rahasia, jalan cerita, serta boss stage. Yang kedua, tahap analisa resiko. Pada tahap ini dibuat daftar resiko-resiko yang teridentifikasi serta penilaian besarnya prioritas. Prototype game ini adalah storyboard. Game ini menceritakan seekor kucing Fox dalam mencari temannya Foxina yang diculik oleh Bra, ketua geng kucing jahat. Yang ketiga, tahap perancangan. Pada tahap perancangan, yaitu tahap pengembangan dari game, coding, testing, dan laporan kekurangan game. Testing yang digunakan adalah black box testing. Nah, yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini yaitu tahap di mana penilaian dari game tester ini menentukan apakah ada yang masih diperbaiki atau tidak. Nah, itu tahapan-tahapan model spiral. Selanjutnya, masuk kepada kelebihan dalam menggunakan model spiral. Pada kelebihan dalam menggunakan model spiral, yang pertama, pembangunan dan perubahan perangkat lunak yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Nah, jadi pembangunan dan perubahan pada perangkat lunak bisa terjadi dan diselesaikan secara sistematis. Kemudian, kelebihan yang kedua, mudah dalam mengestimasi biaya karena proses pembuatan prototipe yang jelas dan terencana dalam tahapan yang sistematis. Jadi, dalam pembuatan proyek, estimasi biaya lebih mudah dan terencana. Nah, yang ketiga, manajemen dan analisa resiko yang lebih cepat dan mudah. Itu kelebihan yang ketiga. Yang keempat, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi. Kelebihan nomor 4 yaitu mudah dalam melakukan perubahan ketika ada perubahan pada saat kebutuhan dan ada perubahan pada dokumentasi lebih mudah. Yang kelima, kelebihan yang nomor 5 yaitu produksi software bisa terjadi lebih cepat. Jadi kelebihan dalam menggunakan model spiral yang tercantum di sini ada 5, yaitu yang tadi saya sebutkan. Nah, setelah mengetahui kelebihan, sekarang mengetahui kekurangan model spiral. Kekurangan yang pertama yaitu tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Jadi, model spiral ini tidak cocok kalau kita mengimplementasikan dalam sebuah proyek yang kecil. Jadi kebiasaan model spiral ini biasa digunakan dalam proyek yang besar. Yang kedua, pada kekurangan model spiral itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi ketika kita menggunakan model spiral pada sebuah proyek, maka waktu yang harus dibutuhkan itu lebih lama dibandingkan dengan model yang lain. Jadi termasuk kekurangan juga terhadap model spiral ini. Yang ketiga yaitu membutuhkan tes praktik atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks.
Yang keempat, resiko dalam tahap planning cukup besar. Misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Pada model spiral yang terakhir yaitu resiko dalam tahap perencanaan. Resiko dalam tahap perencanaan ini cukup besar. Bisa menjadi perbedaan dalam penjadwalan pengembangan, sehingga kekurangan yang paling besar yaitu pada tahap perencanaan pada model spiral. Yang tadi saya jelaskan dan secara singkat saya presentasikan itu diambil dari beberapa jurnal dan beberapa kutipan artikel yang saya sudah baca. Nah, yang terdapat pada internet ini beberapa kutipan yang sudah saya temukan tentang model spiral dan tentang model spiral pada penerapan pembuatan game. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.